Cobain apa guys? Halo, halo, halo. Sakana. Mana si Mary sana gitu? Pakai apa soalnya aku habis baterainya. Kenapa nggak dicas? Nanti zoom apaan sih? Gini, teori hukum lah, boleh tetep kok. Kunon? Teori hukum anjir. Memang Baca gitu, praktek namanya yang sudah dicobaan. Tapi orang can macoy. Orang karek seberapa materinya? Nyusun, data nyusun, kudu nyusun training. Itu bilang diacol kayak. Udah diaclok. Kan udah daftar lu men. Belum, baru dikirimin KTM-nya tadi. Penny kan baru nyampe. Nanti kayaknya habis ini. Makan dulu deh. Iya. Udah diterima. Ilham udah diterima. Atau bentar, Penny daftar deh. Laptop Penny mana ya? Udah keterima. 30 harinya, sebulannya. Sebenarnya 30 poin gitu. Bareng anjir jeung nu beasiswa itu. Aduh, ngebut. Atuh nah diambil semua di AA. Kalau bisa kenapa? Bisa. Bentar, laptop Penny mati ternyata. Nah, ini baru pisannya. Marisa WA kan? Kenapa? Join. Oh, bentar atuh. Bentar, Penny. Kampus pen, besok kampus pen. Ngapain? Lihat maba. Kayaknya isukan Kampus ya. mana? Kampus 2. Kampus 1 lah. Kampus ini yang rame ini, yang suara-suara ini, mic ini. Yang fakultas sekarang yang fakultas. Itu kayaknya lagi persiapan. Oh, iya. Mau ya Penny mah tinggal berangkat orang gigireun. Mau pen sama Mer juga mau katanya mau. Ayo Udah nampil tuh sih. Udah. Bentar, Penny ngasih Google Meet-nya ke Teh Marisa berarti. Aku udah kasih. Udah ngasih, terus Penny bilangnya gimana? Bujuk. Ayo gabung gitu, pen gabung gitu. Di mana sih Pak Ode? Gabut, kerja. Dah. Teh Marisa ikutan juga. Dia itu dapat ini teh yang gratisan teh hosting teh. Oh. Sekarang tuh mau coba bikin aplikasi sederhana ngebut. Udah aktif ya. Nah. Semangat. Enggak ini. Penny udah tahu kan itu sintak-sintak SQL. Bukan ya, maksudnya cara ini dulu kan. Harusnya belajar mentah. Udah. Tapi yang Pak Ilham itu gimana tuh kasusnya? Gak hafal. Jadi kalau nanya Penny harus. Hah? Jangan dihafalin. Guys, gue aman. Nanya di grup PI kan. Iya, itu gimana sintaknya? Nurang guys aman itu kan orang. Select bintang apa, terus kan itu kan yang TB apa sih namanya? Itu namanya dokumennya apa sih? Nama TB customer. Oh iya, TB customer. Tuh. Bukan. Penny tahu, cuman nggak hafal. Harus lihat geningan. Di inner join. Di join. Oh ya, di join ya, bukan tuh ya. Bentar, kodenya mana sih? Penny lihat. Select bintang from. Terus TB customer. Join ID apa? ID. Tabel order dulu kan? Ke tabel order dulu, ke tabel order. Join ke tabel order. Ayo, kumaha. Terus on. Mana sih ieu teh? Iya, hemat banget ya. Tuh coding studio aya
beasiswa bootcamp up to 100%. Daftar sekarang aja. Main join pakai laptop. Enggak pakai HP, cuman tadi teh itu tuh pakai sintak yang pertama kali ajarin ke Penny kan harusnya. Iya. Nah, cuman Penny tuh nggak hafal penulisannya, jadi harus lihat gitu. Harus lihat lagi dari awal. Mau Pak, pada iya, ke Pak. kampus. Database Penny. Obaknya tabelnya. Pusing nggak sih banyak gitu teh? Sebenarnya apa emang itu teh nggak simpel? Apa emang harusnya kayak gitu gitu? Ya sesuai kebutuhan, emang kalau datanya banyak udah pecah-pecah. Banyak sih. Terus Penny tuh tiba-tiba kepikiran gini loh, di kantor Penny itu kalau misalnya minta bensin tuh plus minta parkir. Hmm. Nah itu sebenarnya harus dibikin kayak gitunya apa enggak gitu itu teh? Pusing. Ya boleh. Berarti transport. Pegang kemana? WC mungkin Ya pulang ya. Ayo. Tak iya pada database Penny. Bikin naon ya? Masa iya aja panjang tuh. Iya we jabatan. Sini enak aja. Ayo, mana. Pertama teh ke exam. Exam HTDoc. Sini bikin project. Tinggal dibuka di VS Code. Nah, kalau siapa ya tadi teh? Kalau select bintang prompt sama tabel kan nampilin tabelnya. Sekarang di codingan Pen. tadi tuh caranya gimana? Penny tadi lagi balas chatnya Teh Mary. Hayo. Belum lah, baru dibuka Maaf. VS Code-nya. Oh, Siapa? Siapa ini?
Iya. Kenalan dulu. Deng 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 deng. Kenapa on mic semua? Itu mau ke template kemana tuh? Kunan? Mau ke template kemana? Mau ke template. Kunan? Mau ke template. Biasa sih pakai bootstrap ya nak. Tegudo iya ting. Pakai no online mah bantu ya. Jadi pertama kan KX. Hah? Ngapain? Demo. Teh Merisa kan baru masuk. Tiba-tiba buka bootstrap. Tahu Belum, belum. Belum dah belum ngapain. Apa? Ini Penny kan punya database namanya Project CP. Nah, di sini tuh udah bisa select kayak gini, select bintang. Nah, terus kita pakai PHP-nya supaya nampilin di aplikasi. Ya, kayak gitu. Oh, bikin PHP biar nambah di aplikasi gitu teh ya. Iya, cuman nih pakai PHP biasa dulu. Jadi ini ke exam, ke htdoc, baru bikin proyekannya. Pakai CI. Di sini Project CP. Terus buka di PS Code deh, open folder bisa. Belum pakai PMO kan? Sederhana dulu, bikin CRUD sederhana. Nah, terus tinggal di sini bikin dulu filenya. Pertama biar enak bikinnya namanya koneksi. Jadi ini tuh file buat koneksi ke database. Koneksi tik PHP. Ya, enak banget. Mau jadi. Cih, enak. Mer ada need apa? Webinar kan 4 hari. Kok webinar, workshop lah, webinar mah 1 hari lah. Enggak webinar. Mini bootcamp apa sih harusnya mah? Masuknya sama pelatihan atau apa itu teh? Oh, Yang di decoding itu. Jadi Pengen mesti daftar. ya udah daftar gini. Ih, aku udah daftar banyak. berapa hari kan? Apa? Berapa hari? Sehari satu sih, cuman kan kayak misalnya kemarin mah dari BCA gitu nggak tahu apa, terus besoknya tuh dari apa sih aku nggak ikutan yang kemarin mah kan udah penuh teh jumnya udah 1.000 lebih. Oh, Sekarang ini tentang IoT itu IoT. wih mantap. Ayo. Iot. Jarang skripsi pakai iot. Cuman masalahnya kudu ngemodal alat iot ini. Nah, koneksi PHP udah bikin, kita bikin variabel namanya Kon. Jadi MySQL connect MySQL Tadi itu pen. Koneksi itu pen. Nah, ini tuh yang pertama tuh hostname. Biar enak dipecah bisa. Jadi hostname-nya apa? Hostname terus kedua username bebas. Username
password, baru database satu lagi. Nah ini bisa titik 2 bisa kutip 1 ya, kutip hostname dikasih localhost, username biasanya exam root, passwordnya dikosongin dikasih kutip 2 kayak gini. Terus database sesuaiin database-nya namanya. Kalau di sini project underscore cp ku. Project cp ku. Nah, terus dipanggil dia variabelnya hostname, koma, username, koma. Enakan di PS Code mah kelihatan dah ada dolar password tuh. Dia diisinya harusnya dolar password gitu ya. Terus diisinya database. Oke, sip. Nah, file koneksi udah bikin. Kita bikin file index stick php. Nah, di sini tinggal harusnya copyin file struktur dah nanti aja. File struktur Bootstrap, cari ke introduction, terus yang ini di copy yang ada link ini ya. Pakainya yang on nih. Kalau yang open nanti tinggal dipecah. Nah, dia code gitu. Project. Oke. Kalau ngeceknya tinggal localhost. Nama foldernya project cp. Nah, udah kepanggil. Tinggal contoh ini ganti jadi project. Nah, tinggal manggil koneksi nak. Jadi di atas buka tag php. Dikasih include. Include nama filenya koneksi tik php. Harusnya kalau aman dia gak ada error, aman. Kalau diganti kata sandi atau projectku kak, dia reload tuh warning karena nggak ada database yang namanya project cp. Berarti ini sebenar. Jadi udah connect antara dua file index.php sama koneksi. Connectnya kenapa? Karena ada include, dia di include maka di bawah itu udah bisa manggil variabel namanya ya, kalau udah bisa kepanggil. Nah, contoh kita mau nampilin data, maka result. Nah, jadi kita ngeksekusi query MySQL query. Nah, tuh pertama dia $MySQL, kalau di sini $con. Terus yang kedua query katanya. Nah, berarti kutip 2 query-nya yang kita mau nampilin apa? Select bintang from tabel mana? Tabelnya contoh mau nampilin tabel jabatan, berarti TB jabatan. Sip. Nah,
Udah, cuman kalau nampilin satu dia bisa pakai kayak gini. Data. MySQLi patch array. Nah, terus panggil doa Resona katanya. Nah, harusnya aman, gak ada error dulu. Nah, cuman bisa lihat isi dari variabel data bisa pakai pardam data. Di cara ngecek variabel bisa pakai pardam tuh. Dan nampil katanya ID jabatan 1 dengan nama supervisor, benar gak? Benar. Cuman yang diambil kayak gini mas, cuman satu baris di sini contoh. Cuman satu baris di atas doang yang ditampil. Solusinya biar semua harus di looping di sini. Nah, itu gaya penulisan yang bagus tuh bisa pakai while. Ina pakai while sih, Ina cuman orang gantiin doang. While di dan berarti add while. Kunun salahnya. Ding. Nah, benar. Nah, di dia teh namanya doa row sama dengan biasanya penulisannya harus kayak tinggal diambil nih ya mail PSK patch disimpan di dia. Nah, contoh iya ditutup di. Nah, maka di dia teh sebenarnya udah ada datanya, tinggal panggil doa echo. Misalnya gini penulisan PHP echo doa row. Nah, contoh yang pakai UL, coba pakai UL dulu. UL LI. Nah, maka iya di dia. Nah, baru di row kita ngambil arraynya apa. Nah, itu nama kolomnya. Karena no kolomnya ada ID jabatan nama jabatan, berarti dia ID jabatan. Terus di bawahnya nama jabatan. Sip. Harusnya udah nampil. Nah, udah nampil. Terus masalah kalau enak Bootstrap udah nyediain tabel. Bisa cari tabel. Biar pinggir. Nah, tabelnya. Contoh pakai yang ini. Tinggal ikutin sih. Jadi yang di looping nate yang body. Nah, body itu kan yang ini kan. Yang bawahnya. Sip. Bawahnya. Tinggal dimodif. Kayak contoh di dia apa? Di dia teh. Ya langsung nama jabatan bisa. Nah, biasanya dia di pinggirnya aksi action. Nah, maka doang. Tinggal TR ini teh. Nah, NWL ini dipindahin ke di bawah body. Body. Nah, tinggal TR nya di ketengahin, gantiin UL. Sip, coba rapiin dulu. Nah, tinggal isian iana ngambil ke sini.
diganti, yang nomor diganti pakai ID jabatan. Terus yang ini kayak nama jabatan. Terus di sini tinggal kasih edit, delete. Nah, tulisan dulu. Terus yang UL-nya dihapus. Ini kebablasan. Oke, harusnya udah nampil dengan tab yang bagus. Tuh udah nampil. Nah, biasanya di bawah project CP ada tombol tambah normalnya aplikasi ya. Maka di sini tuh ada tag A buat pindah ke halaman itu, ketik tambah PHP. Maka di sini pakai tag A kan kita pindah halaman. Di sini tinggal kasih BTN dan primary. Save, coba refresh. Nah, tambah-tambah ada. Cuman agak mepet. Itu gara-gara nggak ada kontainernya. Bikin dulu kontainer. Scroll. Saya itu teh otomatis bisa kayak gitu muncul. Yang mana? Iya, itu kayak titik kontainer terus langsung ada di Iya, otomatis. Kalau pakai Dari VS Code itu ya? otomatis. dari PS Code ya. Kok aku baru tahu. Ih, kemana? Kalau titik itu kelas, kalau titik kelas. Iya, contoh nih. Kalau titik kan contoh kita mau bikin kelas BTN ya, titik BTN. Salah. BTN, tinggal tab. Oh, jadi. Tapi kalau kita mau bikin ID, contoh ID-nya, ID, nama, tinggal tab juga. Maka otomatis jadi ID. Ini disebutnya emet ya, emet. Kalau dipakai Sublim itu harus install manual. Kalau di PS kan udah ada. Dulu aku jadi pemateri ngejelasin. Iya, Mer, itu Makasih. Global extension-nya, Mer. Kayak error ini tuh kelihatan. Ayo. Biar enak. Ya. Kemana wae cenah? Nanti besok dibantu sob. Download ada. Sekarang bikin CRUD ini, nanti dilanjutin lagi. Maksudnya ini dasarnya. Nah, tinggal pencet tambah tuh. Gak ada cenah karena kan belum ada file tambah. Maka di sini kita bikin lagi namanya tambah titik PHP. Nah, maka di sini udah enggak error ya, cuman kosong, karena belum ada isinya. Nah, ini teh hampir sama. Jadi kalau setiap file nanti harus ada include dia pak, include koneksi database. Jadi pertama biar enak gimana ya, sama sih kayak tadi bikin template. Nah, si kamari si Hana sama gak Zoom tanya sama Marisa sama ikutan oge. Sama ya, Mer? Iya kan, tadinya tuh ikut kayak kita bikinnya diskotek gak jadi loh. Suruh nyari pelatihan gratis kayak. Oh. Jadi nggak wajib. Wajib aja. Wajib ya? Wajib. Terakhirnya ya. Akhir bulan. Mulai pelatihannya kapan, Nak? Tanggal 1 kalau kelas. 1 Oktober. Mas Ebo mau ikut nggak? Ikut. Wajib kan? Wajib ikut. Nggak. Asli. Bentar, ini tadi. Nah, kan udah bikin tambah PHP-nya, terus template-nya udah diimport lagi. Nah, jadi kalau setiap PHP-nya harus include kainnya koneksi tag PHP. Jadi harus di atasnya tetap harus bikin tag PHP,
terus di-includein. Nah, kayak gini. Nah, tinggal di sini tuh ketika dipencet tambah, dia bikin formulir buat ambah. Nah, formulir tambah di Bootstrap udah ada namanya. Nah, ini kontrol ya. Nah, di sini ada bisa copy yang ini. Udah disediain. Nah, maka di sini sama juga tadi disediain kontainer dulu biar nggak mepet. Titik kontainer, baru bikin barisnya row-nya, terus bikin call. Oke. Nah, udah jadi. Nah, tapi pertama kita bikin formulirnya dulu. Maka form, ada tag form dan metode apa? Metode post. Nah, tinggal di sini. Sip. Tinggal ininya digantian. Ganti apa? Nama jabatan. Karena ini satu doang ya, berarti ya udah satu doang. Nama jabatan. Biasanya di inputannya ya teks sesuai dah. Nah, terus di sini nate tambahin name juga. Nah, namanya sesuaikan nama dina database. Biasanya gitu ngacuna. Jadi kalau di database nama underscore jabatan, maka di DG nama underscore jabatan. Disamakan biasanya for di dia, for name sama ID disamakan biasanya biar enak pemanggilan. Nah, terus di sini tinggal nama jabatan. Penny kamu mana? Hadir. Nah, udah muncul formnya. Cuman atasnya lagi mepet, dikasih H1 form tambah gitu. Enaknya nggak jadi tambah, editnya gampang. Nah, tinggal butuh tombol buat save. Nah, ini placeholder tuh buat inputan ya. Masukkan nama gitu. Nah, terus di sini kasih button namanya submit atau tambah. Yep. Nah, di sini kasih type namanya submit. Submit Nah, name lagi dikasih juga submit. Terus di sini kasih kelas biar bentuknya kayak tombol btn di Bootstrap. btn kasih warnanya primary. Sip, muncul tuh udah ada submit. Ini bikin juga biasanya kalau nggak jadi nambahin bikin juga tombol kembali pakai tag A. Nah, kita kembali kemana? Ke index.php. Index.php. Nah, di sini tinggal apa? Home gitu kan. Nah, di sini kasih kelas btn warnanya abu-abu secondary. Sip. Nah, pencet home, balik tambah ke depan. Oke, tinggal diisi terus submit. Harus bisa ngisi ke database-nya. Nah, pertama kita tangkap dulu ketika disubmit. Nah, kalau di PHP native tuh bikin pengkondisian if jika Oh, kenal jaringan? iya jaringan tuh iya nggak sih lancar sih.
Tes. Oh, Pak, tes. Saran teh? Halo. Iya. Nggak sih ya, encan. Tuh kayak sakedeuna. Masa gede. Tadi ngekek nepi mana? Sampai tombol ini nggak sih? Oh. Iya kan, ini tombol ini ya kan. Nah, sekarang bikin caranya gimana ketika kita isi, kita submit, tangkap dulu sih ininya, inputan di sini pakai PHP. Nah, caranya tuh pakai kayak gini. If. Nah, di sini tinggal kasih iset. Nah, iset. Jadi jika ada yang di set, nah, apa yang diceknya dolar. Nah, di sini kan karena metodenya post, maka di sini $_post. Jadi ada dua, ada get, ada post. Tapi umumnya kalau umumnya pakai post, maka kita tangkap pakai post. Kurung siku. Nah, kutip. Nah, kutipnya tuh name di sini. Name yang ada di sini. Tapi biasanya name-nya tuh ke submit. Contoh di sini yang tombol kan. Nah, name-nya apa? Submit. Maka di sini submit. Jadi ini tuh namanya tuh harus sama ini penulisannya. Nah, ini tuh artinya kalau diterjemahin jika tombol submit ditekan, nah kayak gitu. Contoh jika tombol submit ditekan, di sini echo. Oke. Kayak gini. Maka harusnya contoh ini ketika di submitnya tuh oke tuh udah muncul. Tapi ketika nggak ditekan awal nggak ada kan. Nah, udah. Tinggal ambil inputan dari nama jabatan. Nah, di sini kita bisa dibikin per variable. Berarti kita simpan dulu ke variable nama jabatan. Nah, cara ngambilnya tuh tinggal sama kayak gini. $_post kurung siku. Nah, name-nya kalau name-nya di sini nama jabatan, maka di sini pemanggilan juga nama jabatan kayak gini. Cek. Nah, terus kita bisa echo juga biar tahu $nama jabatan. Coba kita press contoh kakak. Nah, maka harusnya oke sama ini di bawahnya tuh di pinggir tuh berarti udah ketampil. Nah, berarti udah keambil nih, tinggal gimana caranya nge-insert ke database. Tuh. Nah, di sini kalau di PHP Madmin kan pencet tambah input biasa kan ya. Contoh kayak gini. SPP kan. Nah, kirim. Nah, sebenarnya dia kan ngakuin sintak PHP juga yang soalnya kita tuh butuhnya SQL ini ya. SQL ini. Nah, ini tuh SQL buat nge-insert ke database. Kalau nggak percaya bisa ke SQL atau yang di bawah bisa. Contoh pakai yang ini. Coba dulu. Contoh ini SPP 1. Pencet kirim. Tuh, berhasil udah nambah. Nah, kita juga ngelakuin kayak gitu tapi pakai PHP-nya. Maka di sini udah SQL, kita punya SQL. Nah, yang tadi yang di copy kutip 2. Nah, tinggal SPP di sini ngambilnya kita nggak nulis manual kayak gini, tapi ngambil dari nama jabatan yang dikirim dari inputan di sini. Nah, caranya kan di sini ada kutip ya. Ini tutup dulu lah. Nah, ini dihapus dulu. Kita pecah lagi. Jadi karena di awal pakai kutip 2, maka di sini kutip 2 lagi. Nah, terus tengah-tengahnya kasih titik-titik biar rapi kayak gini penulisannya. Nah, di tengah sini ganti pakai variable ini. $nama jabatan.
biar isiannya tuh nanti otomatis di sini. Oke. Kalau penasaran kita bisa echo. Kita lihat tulisannya tuh dia udah otomatis enggak SQL kayak gini. Coba kita refresh dulu. Nah, oke. Tuh, otomatis. Jadi oke. Aku tuh otomatis. Jadi kalau kita copy ini langsung ke PHP admin ke sini, dia otomatis nambah. Tuh, otomatis ke insert. Nah, tinggal ngelakuin pakai PHP. Caranya sama kayak ini. Nah, caranya tuh kayak gini sama. Nah, jadi di sini tuh MySQL query connection-nya. Nah, ini SQL-nya bukan nge-select tapi kita pakai yang SQL yang udah ada, panggil aja variabelnya. Jadi bisa di sini atau kita bikin variabel tersendiri. Oke. Nah, udah. Jadi di sini tuh lakukan insert data. Oke. Nah, kita coba gas. Kita submit. Nah, gak ada notif apapun. Kita balik ke home. Tinggal itu udah ada gas 1. Berarti create-nya udah jalan. Kayak gitu. Tinggal biar enak kasih notif. Jadi notif bahwasanya tuh udah, kita bisa bikin pengecekan if jika doa resolusinya berhasil, maka di sini tuh biasanya kayak gini ngakalinnya tuh ini boleh diikutin. Jadi kita bisa pakai script JavaScript dikit di sini. JavaScript dikit. Nah, di sini kasih alat. Nah, terus di sini data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini jika berhasil, tapi jika else jika gagal, maka apa? Gagal berarti data gagal ditambahkan. Udah kayak gini. Ini notif sederhana lah. Biar oke. Tuh, data berhasil ditambahkan. Oke. Tuh, udah jadi kayak gitu. Sederhananya. Tinggal lanjut ke edit. Nah, maka di sini butuh file namanya edit.php. Nah, ini sama kayak tambah, tinggal di copy aja, nanti tinggal diedit. Nah, chip from edit. Nah, cuman kalau yang edit di sini tuh ini masih tulisan, kita edit dulu yang mana ya? Nah, ini. Yang ini tuh diganti jadi tag A supaya pindah ke halaman yang lain. Ini apa? Edit di PHP. Di sininya edit. Biar bagus dikasih kelas button. BTN warning gitu. Chip tuh udah muncul. Cuman karena yang dieditnya sesuai yang ini, kita harus kirimkan ID-nya. Jadi di sini tuh kirim lewat method get tanda tanya. Kita kirim apa? Kirim ID. Nah, ID-nya apa? ID-nya ID jabatan. Tinggal di copy. Kayak gini.
Oke, ketika di refresh di sini tuh udah ganti-ganti ID-nya 1 2 3. Coba klik tuh ID 1. ID 3. Nah, cuman di sininya harusnya nampilin nama-nama ini. Kalau di sintak ininya tuh kayak kalau sintak SQL di sini mentahnya tuh kayak gini. Nah, di sini kasih where. Kita contoh mau nampilin dengan nama jabatan keuangan, maka where ID jabatan sama dengan 4. Nah, coba di eksekusi. Yo, udah nampil. Nah, kita SQL ini tuh kita mau pakai di codingan kita supaya nampilin 1 doang. Maka di edit PHP cara di sini kita punya SQL. Nah, SQL-nya udah ada. Kirimnya tuh, nah, karena di sini kirim lewat metode get. Nah, kita panggil di sini. Wah, Ini lagi coding apa, Pen? nyobaan langsung. Langsung dicobain, Pen? Ah, Oh, kira-kira dicobain. asalku jelas apa cepet gitu copy paste copy. Tenang. Sampai ngikutin. Nanti ada recordnya. Yang ada Penny nggak bisa fokus ngejelasin penjelasannya. Nggak ada penjelasan. Iya, nah Ya. ini Berarti get katanya punya. Lain pos get ya. jadi get tuh yang dikirim di URL yang di atas. Nah, URL. nah apa ya? Contoh kayak gini dulu lah. Penny mau nanya, kenapa beda? Beda apa? Itu kenapa get? Get pos sama get. Iya, jadi Kenapa itu get? Sebelumnya pos kan ya? iya, kalau biasanya post tuh Aku jelasin, Bu. buat formulir ya. Oh, Contoh Enggak gini. di Nah, ini nih. Ini ketika diklik ya, contoh mau edit ini. Nah, ini biasanya kalau lihat URL di atas ada titik apa tanda tanya, terus ada ID, terus ada sama dengan kayak gini. Nah, ini tuh disebutnya method get. Karena ini tampilannya di URL di atas. Jadi kalau ada website yang tanda tanya kayak ini, nah ini tuh method get. Nah, yang ini ID jadi key-nya, yang ini jadi value-nya. Nah, kita kan kalau yang di sini kan ID 4 ya. Kita kan tulis manual ya. Nah, kita gimana caranya SQL yang ini dia otomatis angka 2-nya ke bawah ke sini. Jadi si ID ini key-nya ID, value-nya 2 tuh harus di sini. Jadi biar otomatis nanti SQL-nya ngikutin. Nah, caranya tangkap dulu. Tangkapnya gimana? Pakai $_get dengan key-nya. Key-nya apa? Key-nya ID. Nah, udah ada. Hah? Satu website Siapa? bisa pakai get atau post. Iya. Nah, terus di sini tinggal di concat, digabungin. berarti nggak ada. Kenapa? Nggak, sok aja lanjutin dulu. Nah, ketika kita refresh, harusnya di sini tuh nampil angka 2 tuh. Contoh kita ganti jadi angka 9. Nah, ganti juga. Nah, ini kalau dieksekusi langsung kan ke SQL-nya muncul kan? Kecuali ID-nya ada. Contoh kan kalau ID 9 ada nggak? Ada, berarti nampil. Nah, pertama kita eksekusi. Eksekusinya kayak gimana? Kok yang nggak ada, Bu? Oke, eksekusinya kayak yang tadi teh bikin
Nah, bikin kayak gini nah, maka di sini tuh contoh di sini dolar data apa, oh sama dengan MySQL query con dolar SQL. Nah, contoh kayak gini. Jadi kalau di dalam variabel dolar data, maka udah ada datanya. Kita bisa padam, bisa dicek dolar data. Belum ada ya. Berarti ini tuh Resul, masih Resul. Ini Resul. Jadi yang tadi teh kalau nampilin satu baris pakai kayak gini. Nah, kita bisa nyontek. Kalau nampilin satu baris berarti kayak gini. Nah, sip. Coba refresh. Tuh, udah ada tuh. Tinggal ambil. Ambilnya. Nah, ambilnya tuh dia di indeks ke 0. Contoh ini indeks ke 0 tuh kayak gini. Dikasih 0. Coba lihat apa perubahannya. Tuh. Itu 9. Coba kau balikan di. Oh, yang 09 yang itu. Oh, berarti tinggal bisa nembak berarti langsung ke nama jabatan. Contoh. Berarti di sini tinggal tip 2 enas kayak gini nama jabatan. Maka harusnya udah muncul. Tuh, udah muncul. Nah, tinggal ini dimasukin ke POM-nya. Maka ini dimasukin ke POM, cari POM-nya. Ke POM-nya di sini. Kita bisa isi value. Nah, di sini tinggal php echo dolar data nama jabatan. Sip, kita hapus dulu. Contoh refresh. Nah, udah otomatis. Contoh kita di sini injek dulu 3. Tuh, jadi admin. 1. Tuh, udah. Jadi udah otomatis ganti-ganti. Kalau di sini tinggal sama aja. Tinggal keuangan, maka nampil keuangan tuh. Kayak gitu. Gudang. Nah, cuman masalahnya ketika ID-nya nggak ada. Contoh kita injek ke ID 99. Tuh, nggak ada offset. Nah, ini tuh harus kayak handle. Maksudnya ada yang orang iseng 199. Kayak gini. Kan pasti nggak ada ID-nya. Cara nge-handle-nya bisa dicek. Jika ada, maka jika tidak ada dolar data, nah kita bisa bikin notif kayak tambah tadi. Nah, kita bisa copy aja. Data tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Coba kita uji coba. Tuh, data tidak ditemukan. Cuman masih kena ngebalik sini. Harusnya arahin ke depan, ke sini harusnya. Maka kita tambahin lagi di sininya. Ketik koma window di ini lah, ikutin aja location itu biar diarahin kemana. Window location tik index tik php masih tik dulu di location help. Coba harusnya aman. Coba edit aman nampil. Kalau pakai ID yang enggak ada. Tuh, data tidak ditemukan. Tuh, balikin ke sini. Nah, ini sebagian dari filter ya. Kalau di use case-nya, kalau di itu bisa yang ngarahin ya. Di codingannya kayak gini penulisannya. Jika tidak ada. Oke, udah aman. Terus ketika ngedit, ketika tombol submit ditekan, sama kayak yang ini. Ikutin juga bisa copy.
Jadi bawahnya bisa. Nah, jika tombol submit ditekan, ambil dolar variabelnya udah ambil. Cuman satu lagi harus ngambil ID-nya. Contoh di sini sintak edit kayak gimana? Kan pencet ubah ya. Yang bukan yang ini. Nah, ups. Kacau. Contoh mau ubah yang ini, OKK, ubah jadi kal, kirim. Nah, ketika dikirim ke dia ngeproses sintak buat ngupdate SQL-nya. Nah, sintaknya tuh kayak gini, update tabel apa, kita mau di set apa, setnya tuh kolom nama jabatan diisi jadi kal, where yang mana ID jabatannya 14. Nah, kita butuh sintak ini buat nge-update. Nah, jadi bukan sintaknya bukan insert into, tapi sintaknya ini sekarang kalau mau update. Kita copy dulu mentahannya. Nah, pertama yang otomatis diganti, kalnya ngikutin di inputan. Maka di sini kal di concat lagi, kutip 2 titik-titik dolar nama jabatan. Oke. Nah, tinggal ID otomatis. ID bisa ngambil dari sini sebenarnya, atau dikirim juga dari POM-nya. Maka di sini kita bikin input lagi. Inputnya hidden biar nggak ditampilin ID-nya. Terus di sini kasih name. Name-nya apa? ID. Terus ID-nya bisa dikasih ID. Ini tuh bisa pakai ID jabatan atau ID doang biar simpel pemanggilannya. Biar nanti ini tinggal di sini kasih value. Value-nya apa? Karena di dolar data tuh selain ada nama jabatan ada ID jabatan, maka di sini ID jabatan. Nah, ini udah dikirim lewat pos. Maka kita tinggal panggil. Sama tinggal copy paste, ininya ganti namanya jadi ID. Nah, di sini tinggal dihapus dengan 14, tapi otomatis yang ID dikirimin dolar ID. Nah, lakukan update ID. Nah, contoh kalau nggak percaya ini tuh jadi SQL-nya udah otomatis, kita bisa pardam dolar SQL. Jadi dicek dulu. Terus di sini kasih die boleh. Biar berhenti yang bawahnya. Contoh kayak gini. Kita mau edit yang gas. Nah, gas ku submit. Nah, tuh udah muncul nih sintak itunya. Nah, update tabel jabatan. Apa yang di set? Kolom nama jabatan diisi ganti gasku where yang ID jabatannya 13. Ini kalau di copy ke PHP admin otomatis jalan. Nah, kalau di PHP ngeksekusinya pakai yang ini. Ya, ini dihapus karena ini buat uji coba, buat debugging disebutnya. Jadi apakah kirim nggak? Maksudnya nge-update tapi nggak ke update. Dicek dulu SQL-nya udah bener nggak penulisannya, bisa dikasih pardam. Itu buat debugging. Kalau gitu sip. Kalau di kode enter pakai DD. Oke, sip, bahasnya di edit. Nah, oke. Kita coba dan uji coba. Nah, gas ku coba submit. Data berhasil diedit. Oh, cuman ini gas kuna. Jadi sebenarnya kalau ketika udah berhasil diedit, dia arahinnya tuh balik ke sini, ke home harusnya. Nah, cara ngebalikin ke home tinggal ini sama kayak sintak ini dah, yang di copy aja. Nah, jadi jika berhasil diedit, maka diarahin ke halaman awal list jabatan. Tapi jika gagal, ya udah di POM nawai gitu. Cara nak baca. Oke, kita coba di kal kun submit. Data berhasil diedit.
Tuh dibalikin ke sini. Ini udah jalan nih picture edit, tinggal picture delete. Nah, delete sama bisa bikin file bisa. Kita bikin dulu file delete .php. Oke. Pertama pahami di konsep dari ketika kita mau delete di SQL-nya. Contoh kita mau hapus call, pencet hapus. Nah, dia sebenarnya dia melakukan eksekusi ini. Coba kita oke dulu. Nah, udah kehapus. Ya, dia nggak bisa disingkirin. Jadi kita butuh sintak ininya nih. Kita copy. Kita di sini tuh pakai PHP dulu. Nah, kita biasa pakai $SQL biar nampol. SQL kita copyin. Nah, delete from tabel mana? Where tabel titik ID jabatan ID-nya. Nah, ID ini kita otomatis juga kayak yang edit. Nah, kan edit juga dikirimin lewat ini kan. Nah, contoh kita bikin dulu lah si ininya delete-nya. Jadi kita sama aja tinggal di copy paste. Nah, ininya ganti delete. Nah, ininya jangan warning tapi warna merah danger. Nah, ini jangan edit tapi delete. Kita ngarahinnya ke itu. Kita refresh dulu. Nah, udah muncul. Nah, cuman belum ngelakuin apapun. Tapi di sininya udah kekirim nih. Lewat get. Key-nya ID, value-nya 1. Delete. Maka di sini sama kayak edit. Kita nyontek yang ini nih. Sip. Nah, dolar ID. Nah, yang ini ID ini relevan nyesuaiin ke sini. Tinggal hapus dulu, concat tambah titik dolar ID. Nah, kita bisa cek lagi pardam atau echo dolar SQL. Apakah benar tuh ID yang dikirimin tuh udah ngisi ke sintak SQL. Nah, contoh kita baik lagi. Contoh admin. Tuh, udah benar nih otomatis. ID-nya ganti-ganti. Contoh kita ganti jadi 88. Tuh, udah otomatis. Nah, tinggal kita ngeksekusi kayak yang tadi juga. Kayak yang ini. Nah, di copy terus ke sini ya. Dihapus. Nah, maka di sini tuh ngelakuin ini doang kita. Maka di sini tuh kita ngelakuin delete. Nah, di sini tinggal bikin pengecekan juga sama kayak edit, pengecekan bahwasanya tuh udah ke delete enggak. Nah, bisa di copy ininya. Biar ada pop up juga. Nah, berhasil di delete. Nah, cuman ini diarahinnya semuanya di copy aja. Biar ngarahnya balik lagi ke depan. Oke, sip. Kita lihat apa yang terjadi. Sip. Kita mau delete gasku. Tuh, data berhasil di delete. Tuh, udah nggak ada. Akunnya delete. Tuh, udah nggak ada. Cuman harus ada notif, jangan langsung kayak gini. Nah, kita coba ada pesan yakin mau di delete. Nah, di sini kita kasih pakai JavaScript inline on return confirm. Ini tuh ya. Confirm. Nah, yakin mau udahan. Refresh. Tuh, yakin mau udahan? Enggak lanjut cenah.
Cuman ini masih kena keinjek, Pak. Contoh, ini kan udah tahunya ID-nya 9 disorot ya. Nah, gimana kalau ada yang iseng kayak gini? Iseng jadi ID 99. Emang, tapi ke handle ya, jadi nggak kehapus ya. Harusnya mah enaknya tuh dia ada notif kayak yang edit. Jadi data tidak ditemukan. Nah, sebenarnya kita bisa ngehandle kayak gini, ini opsional ya. Jadi ada pengecekan bahwasanya tuh ID yang dikirimnya tuh nggak valid. Jadi sebelum ngedelete, nah, di sini tuh ada pengecekan, cek valid ID. Nah, bisa kayak gini, hapus data. Jadi caranya kayak tadi ya, contoh ini diinjek ya. Kita kita ngedelete ID yang nggak ada, ID 99. Chat tuh data tidak ditemukan. Nah, jadi dia kepentok di sini. Jadi dia nggak sampai ke bawah. Kayak gitu. Ini cocok buat pengecekan bahwa ID-nya yang dikirimin salah. Udah gitu. Udah jadi nih aplikasi sederhana. Mantap. Nah, tinggal kita nge-online-in ke hosting yang gratisannya. Nah, kita uji coba. Kan dikasihnya. Pertama kita login ke cPanel. Ke cPanelnya. Wih, jam 9. Kasih ini username. Marisa masih ada. Ada. Atau open mic. Sepi. Ada. Nah, cPanel tuh sebenarnya kayak file explorer kayak gini. Cuman versi online. Nah, ama ini tuh berbayar sebenarnya cPanel tuh. Nah, ini tinggal login masuk. Nah, Marisa nih baru tahu nih cPanel. Nah, di sini ada banyak ya si menu-menunya. Tapi yang kita butuhin tuh file manager sama database. Yang ini dulu lah yang kita butuhin buat aplikasi jadi online. Nah, di sini ada primary domain. Nah, ini tuh kita domain kita sendiri. Nah, cuman ini udah dikasih. Nah, yang Marisa belum, caranya tuh di sini ke file manager. Nah, sama kayak bentuknya kayak file explorer. Tapi kan kalau yang di X sama kan di C exam cara misalnya kan di htdoc, baru di sini kan filenya. Nah, kalau di online di file kita ke public HTML. Nah, di sini file-filenya. Contoh ini udah ditambahin index.php. Nah, kita pencet bisa edit di sini. Pencet edit. Kita edit lagi. Nah, di sini udah nampil nih sintak PHP-nya. Ku gitu contoh PHP ku. Save. Nah, di sini udah nampil tuh PHP ku. Kayak gitu. Nah, pertama udah kayak gitu, tinggal kita udah tahu nih cara ngupload. Ini cuma sederhana kan, sintak PHP sederhana. Kita ke database-nya. Ini ada menu database. Ini ada PHP admin, ada SQL database. Nah, kita pertama kesini dulu, SQL database. Nah, pertama kita bikin database. Kalau di PHP admin di lokal kita bikin database kayak gini, namanya project CP. Kan kalau di sini pencet di sini, terus ke basis data. Nah, terus loading. Nah, terus di sini kan ketik mau bikin database apa. Tapi kalau di versi online kita tuh di sini create new database. Nah, cuman biasanya dikasih default kayak gini penulisannya, Saiful Hidayat _ baru nama database-nya. Contoh kita lanjut aja project CP.
project CP. Jadi nama database-nya underscore project CP. Nah, ini tuh disimpan di mana? Nah, nanti create dulu database-nya. Already exist. Oh, udah dibikin. Contoh tuh ganti project CP ku. Nah, create. Nah, udah ada. Udah bikin. Nah, udah kelihatan nih. Database-nya udah ada. Cuman ini prepared user belum ada. Nah, kita bisa nambahin usernya. Contoh ini. User tuh kalau di lokal buat settingan di sini. Di koneksi.php akan ada usernya tuh udah dibikinin root kosong. Nah, biasanya kalau di hosting di online belum ada usernya. Maka kita bikin. Contoh di sini Saiful Hidayat root. Nah, yang ini tuh kita harus bikin password. Passwordnya random, boleh pakai generate kayak gini atau apa gitu, tapi harus kombinasi biasanya, jadi gak ribet ya kombinasi. Nah, bisa ditulisin contoh pas ini kan udah bikin ya, ini bikin lagi namanya Saiful Hidayat root udah ada ya project gitu. Nah, Saiful Hidayat project. Nah, ini usernya. Nah, kalau bisa bikin di notepad oke nya biar simpenan oke. Nah, udah kita tinggal bikin create user. Nah, udah ada. Buka saja. Go back lagi. Nah, tinggal di assignment. Jadi disatuin antara database-nya dengan user yang kita mau inginkan. Nah, contoh add user to database tuh katanya. User mana yang mau dikasih akses database-nya? Kita pakai yang project. Ke database-nya mana? Yang database project CP ku. Tinggal pencet add. Nanti bedanya tuh di sini nih. Kita pencet dulu, pencet add. Nah, katanya user ini tuh dengan database ini dia bisa apa aja. Nah, ini bisa create, delete kayak gitu. Kalau umum tinggal dicek semua. Kalau mau lihat doang berarti kita select doang berarti kayak gitu. Tinggal dipahami aja sih. Drop, eksekusi, insert kayak gitu. Kita checklist doang semuanya. Karena aplikasi kita bisa crowd kan. Jadi checklist aja semuanya. Nah, udah katanya. Tinggal go back lagi. Kita ke di sini ya, ke cPanel. Tinggal kita nge-import database-nya. Nah, import database tinggal sama, kita klik php-admin. Nah, sebenarnya si servernya tuh udah ada php-adminnya, versi online-nya. Coba ngasih loading. Nah, kayak gini. Sama kan? Nah, ini database yang tadi udah ditambahin, project CP ku. Nah, kayak gini tinggal import. Maka yang di lokal kita export dulu, pencet database-nya, klik export. Loading. Tinggal export. Nah, udah tinggal kita import di sini. Cari filenya, di download. Nah, ini tinggal open, tinggal import. Loading tuh, katanya import selesai tuh, udah muncul nih. Kita bisa cek di tab jabatan, datanya tuh sama kayak yang ini terakhir tadi di sini. Nah, itu caranya bikin database, bikin usernya dulu. Nah, tinggal kita upload si aplikasinya. Berarti kita ke file manager, udah ada, ke public HTML. Kita tinggal di zip ini project CP, tinggal di zip
Nah ini tuh sebenarnya puter sama header tuh buat enak. Nanti aja lah. Ini zip dulu lah semuanya. Zip, pakai zip ya, jangan pakai lah. Karena kalau di file manager dia bisanya itu. Nah di sini kita bisa bikin folder lagi, bisa disamain project cp create. Tinggal kita ke foldernya. Sini ada tombol upload. Tinggal di sini tinggal di select atau di drag bebas. Gak bisa. Nice. Karena kecil ya 4 MB. Karena emang belum ada gambarnya kayak gitu. Kita reload. Nah, udah ada, tinggal di sini. Bisa diklik kanan atau pencet tombol ekstrak. Klik kanan ekstrak bisa. Kemana ke sini? Ekstrak aja. Nah, kita refresh. Atau udah muncul. Nah, hal yang pertama diedit, kita ke koneksinya. Kita edit. Nah, ini nama database-nya tuh otomatis ganti yang tadi udah dibikin. Tadi tuh nama database harus ada nama Saiful Hidayat. Paling nanti disesuaiin Saiful Hidayat underscore. Nah, kayak gini. Username-nya juga sama yang ini. Project. Udah. Tinggal ini passwordnya. Kita save. Nah, kita cobain di slash project. Ups. Project apa? CP ya? Nah, udah nampil nih. Cobain bisa tambah tuh, tambah. Akui. Submit. Data masih ditambahkan. Oh, dia nggak nge-reload ya. Udah nampil. Edit aja. Cuman tadi ketika ditambah dia nggak ini ya. Oh, kok yang ini nambah. Udah sakit tuh. Udah jalan. Pohon makrab. Nah, paling tadi kalau mau download zip-na project.cp.zip, maka di data project cp.zip. Oh, SQL-nya ya belum ditambahin, harusnya di sini tuh ketika ngezip SQL-nya ada. SQL-nya di download. Ikat di sini. Nanti yang zip ini. Mau nanya. Boleh. Yang gratis teh apa namanya? Hosting itu teh, hosting gratis teh. Apa? Ada masa ini ya pemakaiannya, misalnya cuma yang hosting gratis ya itu teh bebas seumur hidup atau Enggak lah. misalnya cuma seminggu, cuma sebulan. Iya, tergantung yang ini. Contoh yang ini tuh dia bilangnya tuh servernya cuma 1 bulan katanya. Oh, udah sebulan udah nggak bisa lagi. Iya. Terus file kitanya hilang nggak? Hilang. Kalau data-data penting tuh jangan. Nggak dia ambil kan? Enggak. Ini tuh takutnya ini jadi datanya data biasa aja buat testing kayak aplikasi kayak gini. Iya, kayak gitu. Kalau enaknya tuh kita punya server sendiri. Enaknya tuh. Contoh ini bisa kelihatan enggak? Di servernya di kiri nih ada.
Nah, katanya dia tuh spesifikasinya dia bisa 5 akun. Nah, this usage-nya tuh dia kita dikasih satu akunnya tuh 10 giga. Terus pemakaiannya baru 179 MB. Terus ini database MySQL. Kita tuh dibatasnya tuh 10 giga kurang lah ya. Terus ini ada bandwidth tuh. Jadi ini spesifikasi hostingan tuh kayak gitu. Apalagi yang ditanyain? Coba Marisa atau siapa ya? Ini kopiin ya ini. Kirim ke WA aku coba. Ayo. Caranya relay gimana di HP? Malah masuk linknya. Di copy nggak bisa. Apa ini udah? Nggak tahu kok. Oh, udah. Kok aku dipencet lama tapi nggak ke saling di HP mah. Nah iya Malah itu. masuk ke notifikasi. Iya itu masih apa nanti? Kalau mau coba ini, jadi zipnya bisa di-download. Terus mau demo online-nya itu tinggal dikunjungi aja. Dengan studi kasusnya Ya. tuh TB jabatan. Nah nanti coba-coba bikin prodi yang lain. Terus apa ya nanti? Tampilan bootstrapnya dipercantik lagi. Coba-coba. Kayak besok ke kampus kan? Udah ke kampus. Pengen ke kampus? besok tuh ada apa, A? Gak tahu. Mau ngambil itu teh sertifikatnya. Oh, ya ya ada oke. sertifikat. Sertifikat apa? Ya itu teh kan udah di Komputer. komputer. Sayanya Oke. komputer naon wae? Di MKKU teh di MKKU. Praktikum. Excel, Mayo, berenang. Praktikum tuh. Word juga. Word aku ikutan yang semester bawah. Cuman nggak diterima aja. Menyusup Ci, disangka menyusup. Mau jam berapa? Emang. Biasa jam 10-an aja jam 11. Kemarin jam Kan orang pangecek Mau lihat nama nama ya lain. tuh sih. Nama orang apa? Iya. Yang ditanyakan dia tuh. Nanya-nanya bebas. Orang tuduh Orang kecil Boleh jujur PNG sebenarnya ngantuk ini TA. biasa tuh di kontak kirim tuh. Sejam 19 kurang ngebut ngodingnya. Kenapa sekarang lagi bisa ada? Ngebut teh gue pengen mengerti. Marisa ngebut. Apaan? Gak kedengeran. Orang kalau nilainya Ayo. pol kayak kirim polnya. Assalamualaikum. Salam. Ada lagu ini jangan kenceng-kenceng. Gak ada lagunya sekarang mah. Kemarin mah lupa ya lagunya kan kecil dah. Di itunya mah kecil, di recordnya gede aja. Parah. Iya, pengen ngedengerin teh. Ini penjelasannya gimana? Udahlah. Cobain aja. Yang penting udah tahu itunya sih. Yang tadi Berarti kan iya, yang tadi tuh variasi lagi. Jadi kayak yang ini kan select bintang kayak gitu kan. Cuma ditambahin belakangnya ada where, ada order.
kayak gitu kan. Nggak, Penny tuh namanya gini loh, fungsi get sama pos. Iya Itu tuh sama aja. itu di PHP itu Kita nggak usah sama aja itu tuh fungsinya. yang ngirim data. Cuman Jadi yang kalau misalnya contoh nih di atas contoh ada URL kayak gini, ID sama dengan 3. Nah ini metode apa? Metode get. Tapi yang post tuh nggak kelihatan dikirimnya tuh. Jadi ketika disubmit dia di belakang layarnya tuh dia ngirimin data kayak gini. Ketika dipencet submit dia tuh ngirimin data. Cuman nggak. berarti mendingan pakai pos ya. Jadi kasusnya kalau formulir biasanya pakai pos kalau formulir. Tapi kalau kita butuh ngirim data kayak gini, dia biasanya metode get nih kayak gini. ID kayak gini. Atau bisa ada website penjelasan. Contoh apa ya? Di sini nih. Website get post. Sama-sama itu ada lagi selain itu cuman apa ya? Cuman yang populer yang sering digunain ya, bukan populer. Get sama post yang biasa yang umum ya kalau bikin website sederhana. Tuh ini tuh. Sebenarnya tuh ATP method tuh ini masih share screen kayak masih. Nah, di sini tuh ada get, post, put, head, delete. Nah, kayak gitu. Tapi yang dipelajari dulu bikin aplikasi sederhana pakai get post dulu. Nah, katanya tuh the get method di request the specific results. Nah, katanya tuh kayak gini penulisannya tuh. Name 1 value. Nah, kalau pakai metode get tapi dengan metode post dia tuh enggak di URL-nya tapi di belakang layarnya kayak gini. Contoh nih ibaratin nih kayak gini ada aja lah ngedit kayak gini nih. Mana sih yang versi lokalnya? Kita formulir tambah ini. Wajib. Bentar. Kenapa jadi ngelag? Oh, kita bikin lagi lah. Kita di sini tuh contoh kita bikin halaman login HTML. Nah, di sini tuh ada struktur HTML, tanda seru, tab. Nah, di sini contoh ininya titelnya login. Maka di sini kita butuh form. Sini inputnya apa? Teks. Nah, di sini tuh kita ada name, username. Kan login tuh ada username, ada password kan? Iya. Nah, di sini satu lagi password. Kok S6 banyak? Di sini kasih button sub atau login. Nah, ini biar kelihatan bedanya. Secara logikanya kena banget ini kok ini. Tab-tabnya di sini submit. Tapi di sininya submit juga name-nya. Nah, udah jadi. Maka di sini tuh namanya login.html. Login. Nah, udah jadi nih. Pertama kan ini username, yang ini password. Kita ini dengan metode apa? Metode get dulu. Get. Nah, kalau get contoh di sini username-nya admin, passwordnya 123. Nah, ini belum di head. Contoh kita pencet login. Tuh. Jadi dia tuh otomatis ada di atas, dikirimin datanya. Cuman karena metode get, dia tuh dikirimnya di atas. Contoh ini benerin dulu lah passwordnya nih. Passwordnya di hide dulu dengan tipe datanya password. Kita coba lagi, kita hapus sampai HTML. Refresh. Nah, pertama kan di sini user dulu kan. Passwordnya 123. Ini otomatis udah ke hidden karena
Di sini udah pakai tipenya bukan password, bukan teks tapi password. Kita submit. Nah, cuman udah di hide di sini tapi kelihatan di atas. Nah, jadi ketika kita butuh get dan post tuh di sini. Contoh buat pemuyar ya. Masa kita login kelihatan passwordnya di atas? Oh iya. Nah, terus maka solusinya kita ganti jadi post. Oh. Coba apa yang terjadi jika post? Kita hapus. Mas, di sininya admin, di sininya 1 2 3. Login. Nah, meski kita udah refresh belum nampilin apa-apa, sebenarnya di belakang layarnya dia udah nerima tampungan data kita. Ada data usernya sama passwordnya kayak gitu. Kalau kita refresh tuh Oke. kayak gitu. Oke, ngerti. Jadi Tapi fungsinya mah sama, cuman iya, kayak penempatan tergantung kebutuhan kitanya berarti ya. iya. Terus kalau nanti kalau di PHP-nya pemanggilannya bedanya kayak gini. Kalau pakai get $_get. Nah, terus ininya apa? Name-nya ID kayak gitu. Sesuaiin kalau post, maka kita pakai post kayak gitu. Kalau di PHP-nya. Oke. Paling ini dulu sih cobain bikin CRUD kayak gini. Kan ini udah ya TB jabatan. Bikin yang lain nih, contoh ada yang kolomnya. Kan ini mah kebenaran. Si ininya ID sama nama jabatan doang. Contoh yang ada 3 kolom atau 4 kayak TB karyawan. Jangan TB karyawan dulu lah. Kan TB karyawan mah dia Banyak banget. enggak, masalahnya tuh dia TB karyawan di sini ada ID pendidikan di jabatan. Jadi Ada itu- pemanggilan ya. Iya, jadi kau bisa cari yang atau bikin lagi tabel yang ininya jangan 2. Contoh bisa yang mobil ya. Mobil tuh ada 3 nggak sih? Nah, Iya, mobil ada 3 Nah, sama bisa- plat nomor. Nah, bisa bikin CRUD kayak gini tapi dengan nambahin plat sama mobil ya kayak gini. Nanti coba ini dulu lah. Oke. Udah gitu. Tidur. Yuk, mengerti. Iya. Yuk, terima kasih pelajaran hari ini. Iya. Aku besok soalnya sibuk kayaknya ke Jakarta. Oh ya udah. Oh iya. Iya, suruh ikut cenah sama manajer IT Pak Teguh. Kayak kali main cenah. Parah ya. Tapi kerjaan itunya. Nah, bagus sih. Hah? Liburan. Bagus Iya. lah liburan di jalan, Iya. liatin kanan kiri. Soalnya kan airport juga ada kantor yang di Jakartanya, office-nya dan kayaknya main ke sana juga. Ambil barang juga sih servisan. Kayak gitu lah. Ya. Oke, terima kasih ya Iya, nanti atas waktu dan pelajaran. Iya. Nanti dikirim lah apa dia videonya. Oke. Oke, makasih. Iya, tidur. Tidur. Dah. Dah.